warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai jaringan ikat istimewa yang keempat atau yang terakhir, yaitu jaringan darah. Di jaringan darah ini kita akan bahas hanya poin-poin pentingnya saja, karena secara lebih detailnya akan kita bahas di bab peredaran darah ya. Jaringan darah ini dia berfungsi untuk membantu transport zat. Zatnya itu bisa berupa sari makanan, karbon dioksida, oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme. Darah juga berperan dalam sistem imun ya, atau kekebalan tubuh. Darah juga berperan dalam homeostasis tubuh atau keseimbangan cairan di dalam tubuh, dan darah juga berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika kalian terluka, itu ada proses darahnya dibekukan sehingga kita tidak kehilangan banyak darah begitu ya. Nah, darah itu berbentuk cairan ya, yang 90%-nya itu berupa air dan 10%-nya berupa zat-zat terlarut. Bisa protein, mineral, dan zat-zat yang lainnya. Lalu kenapa sih darah itu masuknya ke jaringan ikat? Karena darah itu ya punya matriks, punya sel juga ya. Matriks darah itu berupa plasma darah yang berbentuk cairan, sedangkan sel-sel darah itu terdiri dari 3 ya. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit ya. Sel darah merah atau eritrosit ini berbentuk bulat bikonkav, yaitu cekung ke dalam. Dia fungsinya untuk membawa oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit itu terbagi dua berdasarkan bentuknya ya. Ada yang agranulosit, dia punya granul, bintik-bintik di dalam selnya. Ada yang agranulosit. Kalau granulosit itu terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kalau yang agranulosit atau di dalam selnya itu polos, nggak ada granulnya, itu cuma ada 2, yaitu limfosit dan monosit. Untuk fungsi dari masing-masing sel darah putih tersebut kita akan bahas di bab sistem peredaran darah ya. Lalu trombosit atau keping darah, dia bentuknya tidak beraturan ya, dan fungsinya adalah untuk membantu proses dari pembekuan darah. Begitu untuk jaringan darah, hanya sekilas saja karena lebih detailnya kita akan bahas di sistem peredaran darah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.